kaitannya tentang zat metabolisme dari protein. Nah, sedangkan yang terakhir ini kita akan belajar tentang zat metabolisme dari lemak atau metabolisme yang ada pada empedu, ya. Jadi ada 4 tujuan praktikum. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami sifat fisik empedu. Yang kedua adalah mahasiswa mampu memahami tes SMID, ya. Kemudian yang kedua adalah tes Gemelin, ketiga tes SMID, dan keempat adalah tes pattern cover. Jadi intinya di praktikum kali ini kita mau melihat tentang sifat fisik empedu, kemudian pigmen empedu dan asam empedu. Jadi isinya yang ada di dalam empedu. Kemudian nanti besok dari empedu yang kalian bawa, ya, jangan sampai dalam satu kloter itu ada yang tidak bawa, ya, untuk empedunya, ya. Jadi kita akan lihat dulu yang pertama nanti besok pagi itu adalah untuk sifat fisik empedu, ya. Nah, ini saya sudah berikan dasar teorinya. Jadi volumenya itu adalah 400 sampai 800 cc. Jadi kalau misalnya kita lihat ukuran empedu manusia itu dia hanya sekitar 60 sampai dengan 80 ml, ya. Dia hanya bisa, empedu manusia itu hanya mampu sekitar 60 sampai 80 ml. Jadi katakanlah ketika empedu itu kempes, ya, itu dia bisa menampung sekitar 50 ml, ya. Nah, perlu diketahui bahwa sel hepar atau sel hati itu dia mensekresikan sekitar 400 sampai 800 cc atau sekitar 500 sampai 1000 mili, ya, 1000 ml, ya, cukup banyak sekali, yaitu sekresi asam empedu. Jadi cairan empedu itu disekresikan hati secara terus-menerus per hari itu hampir 1 liter, ya. Itu tergantung dari banyaknya pencernaan lemak di dalam tubuh kita, ya. Volume empedu itu dipengaruhi juga oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah volume itu akan meningkat pada perangsangan nervus vagus dan juga pada pengaruh diet, ya. Jadi ketika kita diet, ya, ketika kita itu mengurangi ketika kita itu diet atau mengurangi berat badan kita, yaitu volume pada cairan empedu itu akan meningkat, ya. Karena yang biasanya kita itu mengkonsumsi lemak dalam jumlah besar, kemudian kita tidak mengkonsumsi lemak sama sekali, akhirnya lemak-lemak tersebut itu kemudian tidak ada proses pemecahan atau tidak ada proses lipolisis, sehingga cairan-cairan empedu yang biasanya digunakan untuk mencerna lemak itu kemudian tidak digunakan, sehingga kemudian cairan empedu ini akan meningkat di kantong empedu, ya. Kemudian yang kedua, volume itu akan berkurang karena adanya hormon epinefrin, ya. Jadi ketika ada hormon epinefrin, ya, maka tingkat metabolismenya itu akan meningkat, di mana pemecahan lemaknya itu akan juga meningkat. Untuk warnanya itu adalah kuning kehijauan dan dia viskositasnya tinggi atau dia agak kental, ya. Jadi dia berwarna kuning kehijauan dengan viskositas yang kental atau tinggi. Bila didiamkan terkena udara, warna akan berubah menjadi hijau, biru, dan coklat karena adanya oksidasi dari bilirubin, ya. Jadi ketika ada oksidasi bilirubin, ya, itu akan teroksidasi membentuk warna-warna hijau, biru, dan coklat. Nah, jadi empedu itu dia seperti kita tahu dia mempunyai fungsi seperti misalnya dia untuk pencernaan lemak, ya. Kemudian dia juga berfungsi kalau kita lihat baik dari warnanya atau dari pigmennya itu, bilirubin itu dia akan mengalir dari hepar menuju ke feses, sehingga warna feses kita yang warna coklat itu adalah kenapa kok
kenapa kok feses kita kok warnanya coklat ya? Karena warna coklat itu adalah warna dari bilirubin. Bilirubin yang di mana? Bilirubin yang ada di empedu ya. Bilirubin yang ada di empedu dari mana? Ya, jadi bilirubin yang ada di empedu itu dia berasal dari pemecahan sel darah merah ya, degradasi sel darah merah sehingga warnanya itu merah pekat atau cenderung coklat. Nah, kemudian berat jenisnya itu adalah 110 sampai 140 ya. Empedu yang dihasilkan hepar itu mempunyai berat jenis 110 ya, 1010, dan berat jenis ini akan meningkat pada empedu yang di dalam kandung empedu. Jadi maksudnya adalah berat jenisnya ketika dihasilkan oleh hepar itu sekitar 1010. Nah, itu akan terjadi peningkatan berat jenis ketika cairan itu kemudian disimpan di dalam hepar. pH-nya itu alkalis atau pH-nya netral harusnya ya. Harusnya pH-nya itu alkalis atau netral. Kemudian ini nanti yang akan kalian lihat, pertama adalah warna empedu segarnya. Warnanya apa? Apakah kuning, apakah hijau, ataukah hitam ya. Nanti kalian lihat apakah hitam ya, benar-benar hitam. Kemudian bau empedu segarnya seperti apa ya. Kemudian reaksi pH empedu segarnya itu memberikan lakmusnya pada pH berapa. Kalau asam ditulis asam, kalau netral ditulis netral ya. Itu adalah percobaan pertama tentang sifat fisik empedu. Kemudian yang kedua adalah percobaan pigmen empedu. Nah, pigmen empedu ini berasal dari penghancuran sel darah merah. Jadi ketika sel darah merah itu tidak dipakai lagi, kemudian dia akan dihancurkan ya, sehingga penghancuran dari sel-sel darah merah yang sudah tidak digunakan ini kemudian akan menimbulkan atau menyebabkan pigmen empedu. Pigmen yang terbanyak itu adalah bilirubin dan biliverdin. Jadi kita bisa selain bilirubin dan biliverdin sebenarnya masih ada lagi, misalnya ada bilisyanin ya. Jadi dan lain-lain. Jadi pigmen-pigmen empedu akan yang paling banyak itu adalah yang bilirubin dan biliverdin ya. Bilirubin berwarna merah, kuning atau coklat. Jadi bilirubin itu warnanya